fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't even... Pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hae-jin, sempat merasa yakin dengan Fanja Bukilit sebelum menjalani laga lanjutan Liga Voli Korea. Hasil minor kembali didapatkan Red Sparks tatkala mereka menjalani pertandingan terkini Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 hari ini, Minggu, 2 Februari 2025. Tim besutan Ko Hae-jin itu kali ini bertandang ke markas Incheon Haeungguk Live Pink Speeder setelah berjumpa pada 3 hari yang lalu. Dalam pertemuan kali ini, Red Sparks kembali menelan kekalahan untuk kedua kalinya dalam rentang 3 hari usai berjuang keras selama 4 set. Tim yang diperkuat oleh Megawati Hangestri Pertiwi itu tumbang di tangan Pink Speeders dengan skor akhir 1-3, 21-25, 25-22, Oktober 25, 23-25. Ya, ini menjadi kekalahan kedua secara beruntun yang didapatkan oleh Red Sparks setelah mereka membukukan rekor 13 pertandingan tanpa kekalahan. Dalam sesi konferensi pers sebelum pertandingan ini digelar, Ko Hae-jin sebagai juru taktik Red Sparks sudah menyiapkan kondisi para pemainnya. Pria berusia 44 tahun itu kembali mengingatkan para pilar pentingnya melalui rekaman video untuk mengembalikan semangat juang. Ko pun percaya pertemuan hari ini dengan Pink Speeders berpotensi menjadi batu loncatan bagi timnya guna kembali ke jalur kemenangan. Para pemain menonton video tersebut setiap pagi, dan video hari ini adalah tentang apakah hal tersebut akan menjadi batu sandungan atau batu loncatan, ucap Ko. Kami menggunakan kekalahan sebelumnya melawan Pepper sebagai batu loncatan untuk meraih 13 kemenangan beruntun. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menjadikan laga hari ini sebagai batu loncatan, imbuhnya, dilansir bolasport.com dari laman The Spike. Sementara itu, alih-alih menjadi batu loncatan, permainan tim berjuluk Red Force itu tidak solid di mana mereka tampak sulit membendung serangan Pink Speeders. Apa yang ditakutkan Ko Hae-jin terjadi, barisan depan yang bertumpu kepada Megawati, Fanja Bukilit hingga Pyo Sung-ju tak berjalan maksimal. Kami telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi, tidak peduli seberapa banyak kami mempersiapkan diri, para pemain harus melakukannya selama pertandingan, kata Ko. Selain itu, ketika susunan pemain tidak sesuai, kami akan dapat melihat bagaimana kami akan bertahan dengan mengamati laga, imbuhnya. Bukilit yang diharapkan bisa menjadi tembok dengan berada di sisi Megawati tak cukup gemilang sepanjang pertandingan kali ini. Ko sendiri sempat percaya pertandingan hari ini bisa menjadi titik balik bagi pemain asal Serbia tersebut guna kembali bertaji di lapangan. Pemain berusia 25 tahun tersebut memang mendapatkan pembelaan dari Ko Hae-jin melalui pernyataannya sebelum pertandingan ini dimulai. Itu tidak benar, Bukilit baik-baik saja, dia mengubah posisinya, dan ia bermain dengan baik meskipun tidak berada di posisi yang tepat, ucap Ko. Saya mempercayai Bukilit dan memberinya keberanian, saya pikir dia akan bermain dengan baik pada pertandingan hari ini, imbuhnya. Selama pertandingan melawan Pink Speeders hari ini, Bukilit menorehkan total 19 poin dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 41,9%. Sedangkan Megawati, dia masih melejit sendirian seperti laga melawan Pink Speeders sebelumnya dengan kali ini meraih 24 angka. Di sisi lain, pelatih Red Sparks, Ko Hae-jin, memberikan komentarnya seusai skuad asuhannya kena bantai Pink Speeders, Minggu, 2 Februari 2025. Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri pulang dengan tangan hampa saat melakoni laga tandang ke markas Pink Speeders. Bertempat di Samsunwear Gymnasium, pertandingan berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Pink Speeders. Dalam wawancara seusai pertandingan, Ko Hae-jin menilai jika Pink Speeders yang dibela idola Megawati yakni Kim Yeon-kong memang pantas menang. Ko Hae-jin secara tegas memuji gaya bermain Pink Speeders yang jauh lebih baik dari apa yang ditampilkan Megawati CS. Pink Speeders unggul dari segi apapun, mulai dari servis, pertahanan, dan konsentrasi. Pemain Pink Speeders lebih baik dari kami dalam servis, pertahanan, dan konsentrasi, kata Ko Hae-jin. Megawati Hangestri Pertiwi menunjukkan kesan telat panas saat Red Sparks menelan kekalahan set pertama atas Pink Speeders dalam laga lanjutan Liga Voli Putri Korea putaran kelima.
Hasil Liga Voli Putri Korea set pertama antara Red Sparks versus Pink Speeders di Samsan Gymnasium, Incheon, berkesudahan dengan skor 25-21, Minggu, 2 Februari 2025. Megawati tampil telak panas. Sebab di awal-awal set pertama, dia sempat melakukan 3 kali error smash dalam 3 percobaan. Untungnya Megawati lekas bangkit dan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Sepanjang set pertama, Megawati mengemas 7 poin, jumlah yang sama dengan Vanja Bukili. Kendati demikian, Red Sparks masih berpeluang untuk bangkit dengan cara membalikkan kedudukan. Hingga berita ini diturunkan, pertandingan set kedua masih berlangsung. Pink Speeders membuka pertandingan lebih dulu mencetak poin, sebelum akhirnya disamakan Vanja Bukili melalui block touch. Skor 1-1. Penyakit lama Park Eun-jin kembali kambuh ketika dia melakukan serve error, yang sekaligus memberikan poin cuma-cuma kepada Pink Speeders. Poin pertama sukses diciptakan Megawati Hangestri melalui fake spike yang menyakakan skor menjadi 3-3. Saling balas poin terjadi di awal set babak pertama. Pink Speeders berhasil menciptakan gap 2 poin setelah Kim Yeon-kong melepaskan spike keras memanfaatkan kesalahan passing pertama pemain Red Sparks. Sementara itu, 3 error beruntun dilakukan Megawati Hangestri, di mana spikenya justru memberikan poin cuma-cuma kepada lawan. Tak ingin tertinggal lebih jauh, Megawati membayar kesalahannya itu melalui block touch pemain Pink Speeders. Skor sementara 6-5. Red Sparks tertinggal 3 poin atas Pink Speeders pada interval pertama set pembuka. Papan skor menunjukkan angka 8-5. Pasca interval, perolehan poin beruntun Pink Speeders tak berhenti. Tuan rumah bahkan berhasil melakukan monster block menghentikan spike Megawati. Kesalahan passing pertama membuat Red Sparks kesulitan keluar dari tekanan. Hal ini dapat dimanfaatkan secara mudah oleh Pink Speeders untuk dikonversikan menjadi poin. Cross spike Vanja Bukili berhasil mengeluarkan Red Sparks dari tekanan. Skor berubah 12-8. Kesenjangan poin Red Sparks semakin besar setelah spike Bukili dari posisi 6, justru keluar dari lapangan pertandingan. Red Sparks tertinggal 14-9. Gap 5 poin coba terus dijaga oleh tuan rumah. Setiap kali Red Sparks membalas, Pink Speeders langsung membayarnya lunas. Pink Speeders bahkan memimpin 6 angka pada interval kedua di set pertama ini. Ko Hye-jin mengambil timeout kedua pada laga ini. Hal itu diambil karena serangan Red Sparks tidak berjalan lancar. Berulang kali spike Megawati dari posisi 6 berhasil dimentahkan Kim Yeon-kong dan Kim Soo-ji. Perjuangan ekstra dipertontonkan Red Sparks. 2 poin beruntun sukses disumbangkan Megawati Hangestri, termasuk monster bloknya menghentikan speaker Pink Speeders. Tensi pertandingan meninggi ketika Red Sparks memperoleh servis AC. Tim tamu masih tertinggal 3 poin. Pink Speeders yang tak mau terkejar, mencoba meningkatkan intensitas serangan dan pertahanan mereka. Red Sparks mencoba mendekat dengan memangkas gap 5 menjadi 3 poin. Tapi momentum itu coba diputus pelatih Pink Speeders dengan melakukan timeout. Di sisi lain, Liga Voli Korea hari ini menyajikan pertandingan yang sangat sengit sekali antara Red Sparks melawan Pink Speeders. Laga yang berlangsung di kandang Pink Speeders tersebut mempertontonkan pertandingan berkelas antara dua tim kuat Liga Voli Korea saat ini. Pertandingan nampaknya cukup mudah ditaklukkan oleh Pink Speeders di set pertama. Sayangnya Bukili masih konsisten melakukan error hingga mempermudah lawan membobol pertahanan. Pertengahan set pertama Bukili akhirnya ditarik keluar oleh Ko Hye-jin dan digantikan oleh Park Hye-min. Set pertama dimenangkan oleh Pink Speeders setelah Kim Yeon-kong menyerang Megawati hingga 3 kali. Pink Speeders menang 25-21 set pertama dengan demikian skor sementara 1-0 atas Red Sparks. Adapun set kedua diharapkan bisa membuat Red Sparks lebih bagus dan bangkit membalas kekalahannya. Red Sparks akan memulai petualangan mereka di putaran kelima Liga Voli Korea. Namun, awal musim ini tidak akan mudah bagi Megawati dan rekan-rekan setimnya, karena mereka akan menghadapi dua lawan berat di dua pertandingan pertama. Setelah rekor 13 kemenangan beruntun terhenti usai kalah dari Pink Speeders di akhir putaran keempat, Red Sparks kembali bertemu dengan Pink Speeders di laga pembuka putaran kelima. Pertandingan ini akan berlangsung pada Minggu, 2 Februari 2025.
Duel ini tentu akan menjadi ujian berat bagi Red Sparks, mengingat Pink Speeders adalah salah satu tim terkuat di liga. Berlanjut ke pertandingan kedua, Red Sparks akan menghadapi Hillstatte pada Jumat, 7 Februari 2025. Hillstatte, yang saat ini berada di posisi kedua klasemen, juga merupakan lawan yang tangguh. Dua pertandingan ini akan menjadi kunci penting bagi Red Sparks untuk membangun momentum positif di putaran kelima. Jika Red Sparks mampu mengalahkan Pink Speeders dan Hillstatte, kepercayaan diri tim akan kembali meningkat. Peluang untuk mendekati posisi dua besar di klasemen Liga Voli Korea juga akan terbuka lebar. Namun, jika mereka gagal di dua laga awal ini, Ko Hye-jin akan menghadapi tantangan berat untuk membangkitkan mental para pemainnya. Ingat, di awal musim, Red Sparks pernah mengalami penampilan buruk dengan 6 kekalahan dari 10 laga pertama, dan hal ini tentu tidak boleh terulang. Saat ini, Red Sparks berada di posisi ketiga klasemen dengan 55 poin, tertinggal 3 angka dari Hillstatte dan 8 angka dari Pink Speeders. Setelah dua laga awal, Red Sparks akan bertemu dengan IBK Altos, Haipas, iPepers, dan GS Chalters. Semua pertandingan ini akan menjadi ujian penting bagi tim untuk mempertahankan posisi mereka dan berjuang meraih posisi yang lebih baik di akhir musim. Sementara itu, pevoli andalan Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi sukses back-to-back menjadi MVP, Most Valuable Player, putaran 4 Korean V-League musim 2024 hingga 2025. Opposite Red Sparks itu berhasil terpilih MVP secara berturut-turut pada putaran 3 dan 4. Lalu, berapa uang yang dibawa pulang Megawati Hangestri Pertiwi berkat prestasinya itu? Berkaca pada MVP putaran 3, kala itu Megawati menerima hadiah uang senilai 2 juta won atau sekitar 22 juta rupiah. Megawati terpilih menjadi MVP putaran 4 setelah memperoleh 21 dari 31 suara pers. Pevoli asal Jember, Jawa Timur itu jauh mengungguli Giselle Silva, 4 suara, Kim Yeon Koung, 2 suara, serta Yeom Hye-seon dan Lim Myong-ok, keduanya 1 suara. Di putaran 4 ini, Megawati memang tampil menawan. Ia menduduki peringkat kedua dalam hal perolehan poin, 186 poin, dan kedua dalam hal serangan, tingkat keberhasilan 50,00%. Setelah GS Chalters Silva, 244 poin. Pemain berjuluk Megatron itu berhasil menyisihkan opposite andalan GS Chalters Giselle Silva. Rekor 13 menenangan berturut-turut menjadi nilai plus lainnya bagi Megawati meraih gelar MVP. Di putaran 1 dan 2 Megawati belum mampu menunjukkan kemampuannya. Baru di putaran 3 dia meledak hingga membawa meraih 13 kemenangan berturut-turut. Upacara penghargaan MVP putaran keempat akan diadakan pada pertandingan Heungkuk Live dan Jengkuanjang di Samsan Gymnasium Incheon pada tanggal 2 Februari 2025. Momen itu tentu membanggakan bagi Megawati Hangestri Pertiwi di mana ia menerima penghargaan di hadapan pemain idolanya Kim Yeon Koung. Sementara untuk kategori pria, pemain Cheonan Hyundai Capital Skywalkers Leonardo Leva Martinez terpilih jadi MVP. Outside hitter bertinggi badan 207 cm asal Kuba itu juga mengantongi 21 dari total 31 suara. Megawati Hangestri Pertiwi berhasil mengalahkan Giselle Silva dan Ratu Voli Korea Kim Yeon Koung untuk merebut gelar pemain terbaik atau MVP putaran keempat Liga Voli Korea Selatan. Pengumuman Megawati sebagai MVP putaran diungkap Federasi Bola Voli Korea Selatan, KOVO, pada Jumat siang. Media Korea Selatan, Chosun, menyebut Megawati terpilih sebagai MVP putaran 4 setelah meraih 21 suara dari total 31 suara yang dilakukan jurnalis terpilih. Perolehan suara Megawati unggul jauh atas Silva. Pemain asal Kuba yang memperkuat GS Chalters itu hanya mampu meraih 4 suara dan berada di posisi kedua. Di posisi ketiga ada Kim Yeon Koung yang dijuluki sebagai Ratu Voli Korea. Pemain Pink Speeders itu hanya meraih 2 suara. Selanjutnya ada rekan setim Megawati di Red Sparks, Yeom Hye-seon. Kapten sekaligus setter Red Sparks itu mendapat 1 poin bersama Lim Myong-ok dari Haipas, sementara 2 suara lainnya memilih absen. Secara torehan poin sepanjang putaran 4 Liga Voli Korea, Mega sebenarnya kalah dari Silva.
Namun, pemain timnas voli putri Indonesia itu layak merebut gelar MVP karena menjadi kunci sukses Red Sparks merebut 13 kemenangan beruntun.